Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mereview sebuah penelitian atau jurnal yang dalam penelitiannya itu eh, membahas tentang penerapan NoSQL pada sebuah sistem. Nah, eh, pada kesempatan kali ini, jurnal yang kami review itu berjudul Efficient Farmer to Consumer Web App. Cuma sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada Fakih Firman Pratama, dan yang kedua ada Naufal Akmarizullah, saya sendiri. Yang ketiga ada Adia Radin Fasya, yang selanjutnya ada Muhammad Ibnu Fadil, dan yang terakhir ada Agenat Hasya Sayyidina. Baik, langsung saja ke poin pertama, yaitu tentang latar belakang dari penelitian eh, yang dilakukan. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi oleh eh yaitu dilatar belakangi untuk mengatasi ketidakefisienan dalam rantai pasok jual beli pada sebuah sistem pertanian tradisional biasa dikarenakan terlalu banyak perantara. Sehingga dari latar belakang tersebut muncullah tujuan dari penelitian, yaitu untuk membangun platform berbasis Smart, MongoDB, Express, React, dan Node.js yang dapat menghubungkan petani, konsumen, dan juga dealer. Baik, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu pengembangan platform menggunakan Merstack, yang terdiri atas yang pertama ada MongoDB. Ini digunakan sebagai basis data utama yang berjenis NoSQL System untuk menyimpan data pengguna, produk, dan transaksi. Yang kedua ada Express.js dan Node.js. Ini berfungsi sebagai pengelolaan dari sisi server. Lebih tepatnya ini kerjanya nanti di backend. Dan yang terakhir ada React.js, yaitu untuk membangun user interface. Selanjutnya, metode yang selanjutnya yaitu ada serverless architecture. Nah, serverless dan metode ini yang digunakan yaitu Cloudflare Workers yaitu gunanya untuk mengurangi latensi dan meningkatkan skalabilitas. Selanjutnya yaitu ada metode manajemen media. Yang digunakan dulu adalah Cloudinary. Fungsinya untuk mengelola file media seperti gambar produk dan juga peralatan. Yang terakhir ada keamanan dan autentifikasi data. Yang digunakan adalah Twilio, yaitu yaitu berfungsi untuk autentifikasi OTP dan MongoDB Atlas untuk N3 data. Baik, metode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, gimana sih sistem arsitektur yang dibuat atau yang dipakai dalam penelitian ini untuk menerapkan burn stack ini? Jadi, secara singkat, yang pertama, si user itu berinteraksi secara langsung melalui aplikasi dengan komputer-komputer mereka gitu. Lalu, komputer-komputer ini mengirimkan permintaan ke server untuk beroperasi, misalnya kayak login, atau misalnya ngupload data penjualan, atau mungkin bisa membeli atau masukin barang dan lain-lain sebagainya. Jika melibatkan media, para entitas-entitas yang relevan ini bisa mengunggah media mereka atau file mereka tuh ke Cloudinary gitu. Seperti yang tadi dijelaskan untuk manajemen medianya oleh Naufal Akmal. Lalu jika ada atau diperlukan autentikasi atau autentifikasi, itu server meminta Twilio untuk mengirimkan OTP ke perangkat pengguna secara langsung. Lalu server mengakses database untuk membaca atau menulis data sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh user ataupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh entitas-entitas yang ada. Lalu terakhir, pengguna dapat melanjutkan operasi tersebut setelah diverifikasi selesai atau data-data berhasil ditampilkan. Nah, mungkin lanjut, kita akan langsung bahas ke data flow. Nah, data flow di sini secara umum, kita bisa melihat bagaimana sih ketiga entitas itu yaitu customer, dealer, dan juga farmer tuh terhubung gitu. Mereka tuh terhubung melalui MongoDB, yang mana di sini perannya adalah untuk menyimpan semua data utama. Dan juga si MongoDB ini bisa digunakan untuk membaca, menulis, ataupun memperbarui informasi yang diperlukan oleh entitas-entitas. Lalu jika data itu berupa image,
seperti tadi itu akan diupload ke Cloudinary gitu. Lalu di sini ada juga peran server. Peran server ini berfungsi untuk mengelola front end untuk ditampilkan kepada pengguna. Dan juga dia ini berfungsi untuk mengatur alur dan autentikasi pengguna berdasarkan tipe penggunanya. Mungkin seperti itu dari data flow. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya itu Agnat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang use case dari sistem yang akan dibuat. Jadi use case ini itu adalah sebuah diagram yang menjelaskan bagaimana setiap aktor atau pengguna dapat menggunakan sistem tersebut. Bisa dilihat di sebelah kiri adalah diagram dari use case-nya. Nah, aktor-aktor yang terlibat itu ada petani, ada dealer, konsumen, dan konsumen yang belum mendaftar. Nah, keempat ini adalah mereka yang bisa nantinya akan mengakses ke sistem tersebut. Lalu fungsionalitas utama sistemnya adalah pertama register atau mendaftar, yang kedua login, yang ketiga melihat dan membeli produk pertanian, melihat dan membeli alat pertanian, dan menjual produk pertanian serta menjual alat pertanian. Bisa dilihat dari diagram, semisalnya saya ambil contoh adalah farmer atau petani. Farmer atau petani itu bisa melihat peralatan pertanian yang dijual dan bisa membelinya juga. Lalu farmer juga bisa login dan membuat listing produk pertaniannya serta menjual produk pertaniannya. Lalu boleh next. Nah, lalu ada ERD atau Entity Relationship Diagram seperti sistem aplikasi pada umumnya yang membentukkan database. Ada perlunya ERD. Nah, entity-entity dalam ERD ini dia akan menjadi collection dalam database MongoDB-nya nanti. Dan ERD tersebut menjelaskan hubungan antara entity dalam sistem seperti users dapat mengatur orders, di dalam orders terdapat berbagai macam produk dan addresses untuk pengantar ke user. Jadi bisa dilihat di diagram sebelah kiri, entity-nya itu ada misal ada orders, ada users, ada address, products, dan itu akan menjadi collection dalam MongoDB nanti. Nah, ERD tersebut menjadi rangka atau basis dalam pembuatan dokumen pada setiap koleksi dalam MongoDB. Seperti contohnya pada users itu mempunyai atribut username, email, phone, type, dan address yang nantinya akan menjadi atribut dalam dokumen-dokumen di MongoDB-nya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah hasil dari penelitian yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, berdasarkan semua pemaparan tadi, penelitian ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu mengurangi proses dalam rantai pasok transaksi di dunia pertanian, di mana ada tiga entitas yang terlibat, yaitu ada petani, dealer, dan konsumen. Dari sisi petani, dikatakan bahwasanya petani bisa memasarkan hasil tani dengan lebih efektif. Kemudian dari sisi dealer, dealer bisa memasarkan peralatan pertaniannya kepada petani. Kemudian dari sisi konsumen, konsumen mendapatkan akses yang mudah untuk mendapatkan produk pertanian tanpa rantai pasok yang terlalu panjang. Oke, boleh langsung next. Penggunaan MERN-Stack dalam penelitian ini menjadikan platform ini bisa berjalan secara efisien karena menggunakan React.js yang responsivitasnya tinggi, kemudian di backend menggunakan Node.js dan Express.js yang mana dijelaskan dalam penelitiannya bahwasanya kedua em, sistem ini digunakan untuk menangani permintaan server dengan cepat, seperti proses transaksi atau mengambil data dari database MongoDB. Kemudian manajemen data yang fleksibel karena menerapkan NoSQL. Dalam penelitian ini, NoSQL-nya digunakan adalah MongoDB yang memungkinkan penyimpanan data yang tidak terstruktur dengan mudah, seperti berbagai jenis produk petani, urusan konsumen, dan berbagai data transaksi yang kompleks. Nah, di sini kita bisa lihat foto dari penelitiannya. Yang pertama ada halaman keranjang, kemudian yang kedua ada dashboard petaninya, mungkin bisa di next. Nah, di sini ada juga foto etalase dari produk alat pertanian dari dealer dan juga alat pertanian ya pada gambar yang keempat. Selanjutnya untuk implikasi dari penelitian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya untuk implikasi dan kontribusi dari penelitian ini. Penelitian ini dibuat untuk dapat berdampak pada bidang sosial dan ekonomi, di mana penelitian ini membuat rantai pasok menjadi lebih efisien dan memberikan akses mudah ke produk lokal untuk konsumen.
Dan untuk peran NoSQL sendiri, di penelitian ini SQL berperan sebagai basis data utama untuk menyimpan data pengguna, produk, dan juga transaksi. Eh, MongoDB juga memungkinkan penyimpanan data yang fleksibel dan efisien untuk skala besar. Selain itu, ada juga dukungan fitur seperti enkripsi dan kontrol akses yang dapat meningkatkan keamanan data. Berikutnya masuk ke bagian kritik dan saran dari kami terhadap penelitian ini, mulai dari kritik, di mana yang pertama itu tidak adanya pengujian aplikasi yang mungkin seharusnya dapat dimasukkan di bab 5. Yang kedua, di mana ada banyak ketergantungan terhadap pelayanan pihak ketiga, seperti Twilio dan juga Cloudinary, yang di mana dikhawatirkan apabila terdapat masalah pada layanan pihak ketiga, maka sistem ini tidak dapat berjalan. Dan yang ketiga itu ada tidak di mana tidak adanya uji pengguna dan pengalaman pengguna dari pihak peneliti. Untuk saran sendiri dari kelompok kami, mungkin sebaiknya diadakannya pengujian efektivitas di wilayah dengan infrastruktur internet yang terbatas. Berikutnya, mungkin dapat dilakukan pengembangan arsitektur hibrid untuk mengatasi hal tidak terduga pada layanan pihak ketiga. Berikutnya, dapat dikembangkan fitur machine learning untuk analisis prediktif permintaan dan juga penawaran produk. Dan juga dapat ditambahkan uji kelayakan user interface untuk mengetahui tingkat kepuasan dan juga penggunaan platform. Oke, berikutnya akan ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, baik, demikianlah presentasi dari kami mengenai review jurnal atau penelitian yang mengenai penelitian itu. Dia bilang bahwasannya menerapkan metode NoSQL MongoDB pada penerapan sistem pertanian di Indonesia gitu. Nah, di sini mungkin tadi di-spill oleh rekan saya akan mencoba menanyakan beberapa pertanyaan yang memang mungkin bisa didiskusikan oleh teman-teman semua. Jadi, mengingat eh oke gini, ketika sistem tersebut diterapkan pada sistem pertanian, apakah memunculkan resiko baru pada sistem tersebut? Nah, karena mengingat bahwasannya di Indonesia itu adalah negara agraria gitu. Jadi mengingat apakah sistem ini cocok digunakan gitu pada sistem pertanian di Indonesia. Nah, kalau misalkan tidak cocok, apakah risikonya itu besar? Apakah ada risiko yang mungkin memberikan risiko terburuk gitu? Jika iya ada risiko, nah menurut teman-teman bagaimana caranya? Boleh didiskusikan di kolom komentar. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.